Shalom, saudara-saudara. Apa kabar, saudara? Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar satu topik khusus untuk anak-anak muda. Yang lalu kita sudah belajar tentang pergaulan anak muda. Sekarang kita akan mulai belajar yaitu mencari jodoh. Dan setelah ini kita akan belajar yaitu cara berpacaran. Saya sangat yakin bahwa anak-anak muda khususnya sangat membutuhkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Oleh itu saya mohon anak-anak muda bisa perhatikan baik-baik, renungkan baik-baik, dan terlebih melakukannya. Dan bagi saudara sebagai orang tua, sebagai oma, opa, kakek, nenek yang mendengarkannya, saya harapkan saudara juga boleh simak baik-baik menjadi bahan saudara. Syukur kalau saudara bisa sharekan, bagikan kepada anak, cucu, keluarga, saudara yang lain. Agar mereka juga diberkati melalui apa yang kita akan bahas pada saat ini. Mencari jodoh. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakannya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, bicara soal mencari jodoh, yang pertama yang sangat penting dulu adalah apa tujuan kalian mencari jodoh? Apakah kita mencari jodoh hanya sekedar main-main, hanya sekedar iseng-iseng, atau mungkin kalian mempunyai motivasi tujuan yang tidak baik untuk mau mencelakakan akan kehidupan kamu dan kehidupan yang lainnya? Apakah seperti itu? Saya yakin pastilah tidak. Kita semua mau mencari jodoh, seharusnya kita harus serius. Untuk menanggapi hal ini, kita harus mempunyai niat yang baik. Bahwa saya mencari jodoh dengan tujuan saya mau menikah. Itu tujuan yang benar. Bukan untuk iseng-iseng, bukan untuk main-main, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam Alkitab kalau kita pelajari baik-baik, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, rumah tangga atau pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan adalah inisiatif dari Allah itu sendiri. Di mana dalam perjanjian lama, tak kala Adam itu sendirian, Tuhan berkata, tidak baik orang ini atau Adam ini sendirian. Aku akan menyediakan seorang yang sepadan dengan dia. Maka diciptakanlah akan seorang wanita Hawa untuk Adam. Ini inisiatif dari Allah sendiri. Bahwa tidak baik orang itu hidup sendirian. Di dalam perjanjian baru kita pun dapat pelajari Yusuf dan Maria. Di mana Maria hamil duluan. Ya, tanpa ada hubungan dengan siapapun, juga dengan laki-laki siapapun. Oleh karena kehamilannya itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Yaitu Tuhan Yesus yang lahir nantinya. Nah, saudaraku, akhirnya Tuhan pun mengatakan bahwa Yusuf dan Maria menjadi satu. Dijodohkan, disatukan kembali atas inisiatif dari Allah itu. Oleh suatu hal ini amat sangat penting. Kalian sebagai anak muda, tak kalah mencari jodoh, pikir bahwa ini adalah inisiatif Allah. Allah yang mempunyai rencana yang terbaik bagi kalian. Oleh suatu yang kedua, tak kalah kita mau mencari jodoh, kita perlu perhatikan akan umur kita. Umurnya berapa? Sangat menentukan.
Saudaraku, bukan saatnya sekarang, zaman sekarang ini, kalian yang masih anak baru gede, ABG, yang masih SMA, yang masih sekolah, yang belum bekerja, yang belum melakukan apa-apa, sudah mau mencari jodoh, bahkan sudah mikirkan nikah. Itu sangat tidak tepat. Seharusnya lah seorang yang sudah dewasa, yang sudah matang, nanti kita akan belajar baik-baik akan hal ini. Oleh sebab itu, umur itu menentukan. Bukan kalian yang masih ABG, tapi kalian yang sudah dewasa cara berpikir dan umur. Yang ketiga, betapa pentingnya dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, yang tadi kita bacakan adalah harus seiman. Ini adalah prinsip, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita tidak boleh melanggar akan peraturan ini. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya masih muda, saya belum menikah, saya diundang oleh seorang tante. Dia adalah orang Manado. Dia adalah seorang istri dari seorang pejabat. Mengundang kami untuk mengadakan ucapan syukur. Rumahnya besar, rumah Belanda, sangat besar sekali. Pada waktu dia mengundang kami, disitulah kami di Kristen, ibu ini mengadakan persekutuan ucapan syukur di bagian depan. Lalu saudaraku, berikutnya adalah di tengah-tengah itu anaknya juga mengadakan ucapan syukur dengan agama yang lain. Lalu yang paling belakang adalah suaminya juga mengadakan syukuran dengan agama yang lain. Dengan kata lain, dalam rumah tangga itu ada 3 agama, saudaraku. Lalu setelah selesai ibadah, karena saya cukup dekat dengan tante ini, dia adalah orang Manado juga. Lalu saya tanya kepada tante ini, "Tante, wah, keluarga tante betapa bahagianya. 3 keluarga sekaligus mengadakan syukuran waktu yang bersamaan." Apa kata tante? Tante bilang, Edi, dia sebut nama saya, dia bilang, "Tolong sampaikan kepada siapapun orang lain. Nanti kalau kamu jadi hamba Tuhan." Saudaraku, dia mulai menangis. Dia bilang, betapa sulitnya, betapa penderitaannya, banyak air mata yang saya rasakan dalam rumah tangga saya. Oleh karena kita beda iman, beda kepercayaan, banyak pergumulan yang kami hadapi. Tapi dia katakan bersyukur kalau bisa bertahan sampai hari ini. Lalu dia katakan tolong sampaikan kepada orang lain, kepada banyak orang, tak kala engkau menjadi hamba Tuhan. Saya masih ingat kata-kata itu. Sampaikan, jangan sekali-kali melakukan hal seperti itu. Oleh sebab itu, saudaraku, kalian anak muda yang saya kasihi, kalian perlu untuk mencari seorang jodoh yang seiman, bahkan yang takut kepada Tuhan, yang cinta setia kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh memiliki iman yang sudah lahir baru bersama dengan saudara. Saudara, ada satu ilustrasi, adalah 2 perahu kecil diinjak oleh seorang dengan 2 kaki. Kaki kanan dan kaki kiri. Dia menginjak 2 perahu. Dia mulai mau berlayar ke depan. Tak kala mulai berlayar, karena air masih tenang, belum ada angin, maka dia masih bisa bertahan dengan 2 kapal atau 2 perahu itu. Tapi makin hari makin ke tengah. Makin hari makin ke tengah, dia makin hari makin tidak mampu. Karena angin mulai menghantam akan perahu ini. Maka tenggelamlah orang ini. Karena dia tidak mampu bertahan. Saudaraku yang saya kasihi, anak-anakku yang saya kasihi, bagaimana kalian? Kalian akan mengalami masalah tak kala kalian tidak seiman di dalam rumah tangga kalian. Maka poin yang terpenting adalah kamu harus mencari seorang yang seiman dan takut kepada Tuhan. Ini adalah firman Allah. Kita akan lanjut saudaraku untuk membicarakan cara mencari jodoh sesuai dengan firman Tuhan. Ikutin saya terus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu saja
di mana Tuhan pada saat ini kami boleh diingatkan untuk anak-anak muda, anak-anak remaja dalam cara mencari jodoh. Tuhan, biar kiranya Engkau tolong Tuhan, agar apa yang kami dengar, kami dapat lakukan. Kami mencari jodoh adalah orang yang cinta dan takut kepada Tuhan. Orang yang seiman percaya kepada Tuhan. Berfirman terus kepada kami. Berkata-katalah kepada anak-anak muda agar mereka dapat melakukannya. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.